horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Bayangkan, seorang prajurit wanita elit pulang dinas di tengah malam, dihentikan oleh razia gelap, ditodong pistol oleh oknum berseragam yang mabuk kekuasaan, lalu dipukul hingga darah mengalir di pelipisnya. Namun justru dari luka itulah, dalam hitungan detik, semuanya berbalik. Satu orang tumbang, 3 dilumpuhkan, dan malam itu berubah menjadi awal kehancuran karier para pelaku. Lebih mengejutkan lagi, perlawanan itu bukan berakhir di jalan gelap, melainkan berlanjut ke ruang sidang, hingga satu nama dicoret selamanya dari institusi, dan kehormatan diuji di hadapan hukum. Ini bukan cerita tentang kekerasan. Ini adalah kisah tentang keberanian, tentang harga diri, dan tentang satu keputusan yang mengubah banyak nasib. Mari kita lanjut ke ceritanya. Aku tidak pernah menyangka, luka di pelipisku malam itu akan menjadi pengingat paling jujur tentang arti kehormatan. Namaku Ria, prajurit aktif, baret merah. Malam itu aku baru saja keluar dari markas setelah dinas panjang yang menguras fisik dan pikiran. Seragam loreng masih melekat di tubuhku, belum sempat kuganti. Aku hanya ingin pulang, mandi, lalu tidur seperti manusia normal. Jalanan lengang. Lampu-lampu kota berpendar malas, seolah ikut lelah. Ketika mobilku melambat di sebuah tikungan, tiba-tiba senter menyilaukan mata. Peluit panjang terdengar. Aku menepi. 4 orang berseragam polisi berdiri di tengah jalan. Tidak ada pelang razia, tidak ada rambu resmi, tidak ada kendaraan dinas yang layak disebut standar. Naluri prajuritku langsung bekerja. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya merah, matanya sayu, bau alkohol menyergap bahkan sebelum ia membuka mulut. "Surat-surat," katanya ketus. Aku menurunkan kaca dengan tenang. KTP dan SIM kusodorkan. Saat matanya melirik seragamku, ekspresinya berubah, bukan hormat, melainkan tersinggung. "Razia apa ini, Pak?" tanyaku pelan. "Surat perintahnya bisa saya lihat?" Pertanyaan itu rupanya menusuk egonya. Ia tertawa sinis, lalu menepuk atap mobilku keras-keras. "Kamu ngajarin saya hukum?" Aku menatapnya lurus, suaraku tetap datar. "Saya hanya menjalankan hak saya sebagai warga negara." Ia diam sejenak, lalu dari balik pinggangnya, pistol ditarik. Moncongnya mengarah tepat ke kepalaku. Detik itu, dunia terasa sunyi. "Nama saya Adi," katanya sambil mendekat. "Dan kamu terlalu banyak bicara." Aku tidak gemetar, bukan karena berani, tapi karena terlatih. Namun aku tahu, ini bukan razia, ini adalah jebakan. Aku masih ingat jelas bau alkohol itu ketika ia semakin dekat. Tangannya tidak stabil, matanya kosong. Dalam benakku, satu kesimpulan muncul. Orang mabuk dengan senjata adalah ancaman nyata. Aku menarik napas. "Turunkan senjatanya, Pak. Ini tidak sesuai prosedur." Jawabannya adalah hentakan. Duk! Gagang pistol menghantam pelipisku. Pandanganku berkunang. Hangat darah langsung mengalir, membasahi sisi wajahku. Aku hampir jatuh. Hampir. Namun justru disitulah sesuatu di dalam diriku bangkit. Bukan amarah. Bukan dendam. Melainkan naluri tempur yang selama ini hanya hidup di medan latihan dan operasi. Aku mendengar tawa kecil dari belakang. Anak buahnya menyoraki, merasa telah menaklukkan seorang perempuan berseragam. Mereka tidak tahu satu hal. Aku belum mulai. Aku menegakkan tubuh perlahan, darah masih menetes. Kutatap Adi tanpa ekspresi. Dalam kepalaku, hitungan sudah berjalan. 1, 2, 3. Dan saat itulah aku memutuskan. Malam ini, ketidakadilan tidak akan pulang dengan selamat. Darah masih terasa hangat di pelipisku ketika aku melangkah turun dari mobil. Adi masih menodongkan pistol, tapi tangannya gemetar. Ia tidak sadar, pukulan tadi justru membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup.
Aku berdiri tegak di depannya, tidak menunduk, tidak mundur. "Kamu masih berani?" bentaknya. Suaranya naik, berusaha menutupi rasa gugup. Aku tidak menjawab. Dalam kepalaku, semua suara lain menghilang. Yang tersisa hanya jarak, posisi kaki, sudut pergelangan tangannya, dan arah moncong pistol itu. Semua terasa sangat jelas, seperti latihan yang diulang ratusan kali. Adi melangkah lebih dekat. Itu kesalahannya. Dalam satu tarikan napas, tubuhku bergerak. Tangan kiriku menyapu ke atas, menghantam pergelangan tangannya. Bunyi logam beradu terdengar saat pistol terlepas dan jatuh ke aspal. Sebelum ia sempat berteriak, siku kananku menghantam rahangnya. Ia terhuyung. Aku tidak berhenti. Kakiku menyapu lututnya. Tubuh besar itu ambruk dengan suara berat. Aku menindih lengannya, memutar ke arah yang tidak semestinya. Jeritan Adi pecah di udara malam. Arrrr. Baru saat itu anak buahnya tersadar. "Tangkap dia." 3 orang bergerak bersamaan. 1 dari kanan, 2 dari belakang. Aku memutar badan, meraih lengan yang mencoba menarik keras seragamku. Dengan satu hentakan, aku menariknya ke depan, menghantamkan kepalanya ke dada temannya sendiri. Mereka jatuh berantakan. Yang ketiga mencoba memukul dari samping. Aku menunduk, lalu menghantamkan siku ke perutnya. Napasnya terhenti seketika. Ia terkulai sambil memegangi perut. Semua terjadi kurang dari 10 detik. Aku berdiri di tengah jalan, napasku teratur. 3 orang tergeletak. 1 meraung kesakitan, 2 lainnya terengah-engah. Pistol masih tergeletak di aspal, tak tersentuh. Beberapa warga mulai keluar dari rumah. Ada yang merekam, ada yang berteriak kaget. Adi mencoba bangkit, wajahnya penuh debu dan darah. Matanya menatapku dengan campuran takut dan tidak percaya. Kamu siapa sebenarnya?" katanya terbata. Aku menatapnya dingin. "Aku prajurit, dan kamu baru saja melakukan kejahatan." Tanganku bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena tubuhku mulai merasakan sakit di pelipis. Aku menyentuh luka itu, darah masih mengalir. Aku berjalan menuju mobil, mengambil ponsel. Jemariku menekan nomor yang jarang kupakai, tapi sangat berarti. "Selamat malam," ucapku singkat saat sambungan terangkat. "Saya melaporkan penganiayaan, razia liar, dan dugaan pungli oleh oknum polisi. Lokasi saya kirim sekarang." Aku memutus sambungan. Adi tertawa pendek, suara putus asa. "Kamu pikir ada yang percaya sama kamu?" Aku menoleh, menatapnya tanpa emosi. Percaya atau tidak, hukum tetap berjalan. Di kejauhan, suara sirene mulai terdengar samar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku berdinas, aku sadar pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Sirene itu semakin jelas, semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya sejak razia liar itu dimulai, aku melihat perubahan di wajah mereka. Adi tak lagi berteriak. Ia terdiam, duduk bersandar di aspal dengan lengan terpelintir, napasnya pendek-pendek. 2 anak buahnya berusaha bangkit, tapi rasa sakit membuat mereka hanya mampu mengerang. 1 lagi memegangi perutnya sambil muntah di pinggir jalan. Warga mulai berkumpul, ada yang berbisik, ada yang merekam tanpa ragu. Aku bisa mendengar potongan kalimat, "Polisi dipukul, perempuan tentara." Ini razia beneran apa palsu? Aku berdiri di samping mobil, punggungku tegak. Pistol yang tadi direbut, kini ku tendang menjauh, memastikan tidak ada yang bisa meraihnya lagi. Setiap gerakanku terukur. Aku tahu, mulai detik ini, semuanya akan dinilai. Lampu rotator merah biru memantul di aspal basah. 2 mobil berhenti, bukan mobil patroli biasa. Tulisan Propam terlihat jelas. Beberapa petugas turun dengan wajah serius. Tidak ada teriakan, tidak ada sikap arogan. Salah satu dari mereka mendekat ke arahku. "Ibu yang melapor?" tanyanya. Aku mengangguk. "Nama saya Ria, saya korban penganiayaan." Ia menatap pelipisku yang berdarah. Alisnya berkerut. "Siapa pelakunya?" Aku menunjuk Adi. Adi langsung gelisah. "Pak, ini salah paham, Pak. Dia melawan petugas." Petugas Propam itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke rekan-rekannya. Salah satu dari mereka mulai mengamankan Adi dan anak buahnya. Borgol terpasang. Teriakan protes terdengar, tapi tak lagi menggertak. Lebih mirip rengekan.
Sementara itu petugas lain memeriksa sekitar. Dari balik pos darurat, mereka menemukan botol minuman keras, beberapa amplop coklat berisi uang, dan buku catatan kecil. Aku melihat semuanya tanpa berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak, bukan karena menang, tapi karena menyadari betapa rusaknya malam ini bagi banyak orang. Warga bersorak kecil saat Adi digiring. Ada yang bertepuk tangan. Ada yang berteriak, "Rasakan." Aku justru menunduk. Petugas propam kembali menghampiriku. "Ibu, kami minta kesediaan untuk ikut ke kantor sebagai saksi." Aku mengangguk pelan. "Saya siap." Sebelum masuk mobil, Adi menoleh ke arahku. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi tawa. "Hidup kamu bakal ribet," katanya lirih. Aku menatapnya sebentar. "Kamu yang memilih jalan ini." Pintu mobil tertutup. Sirine kembali menyala. Di dalam mobil propam, aku bersandar, menutup mata. Rasa perih di pelipis mulai terasa nyata. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang aku pegang erat. Kebenaran memang tidak selalu datang cepat, tapi ketika ia datang, ia tidak bisa dihentikan. Dan aku tahu, ini baru awal dari konsekuensi panjang yang akan mereka hadapi. Ruang itu dingin. Terlalu dingin untuk sebuah malam yang penuh darah dan amarah. Aku duduk di kursi besi, berhadapan dengan meja panjang. Lampu neon di atas kepala menyala terang, seolah tak ingin menyisakan satupun bayangan. Pelipisku sudah dibersihkan, diperban seadanya. Perihnya masih ada, tapi pikiranku jauh lebih tajam dari sebelumnya. Seorang perwira propam duduk di depanku, wajahnya tenang, sorot matanya lurus. Di tangannya ada map tebal berisi berita acara. "Ibu Ria," katanya pelan, "ceritakan dari awal, tanpa ditambah, tanpa dikurangi." Aku menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Aku ceritakan semuanya. Dari saat aku dihentikan, bau alkohol yang menyengat, pertanyaan tentang surat perintah, hingga pistol yang ditodongkan ke kepalaku. Aku ceritakan bagaimana gagang besi itu menghantam pelipisku, bagaimana darah mengalir, dan bagaimana aku terpaksa melumpuhkan mereka untuk menyelamatkan diri. Tidak ada dramatisasi, tidak ada pembenaran, hanya fakta. Beberapa kali perwira itu berhenti menulis, menatapku sejenak, bukan dengan curiga, tapi dengan sesuatu yang lebih berat, keprihatinan. "Apakah ibu menyadari risiko melakukan perlawanan terhadap aparat bersenjata?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya sadar, tapi saya juga sadar, saya sedang berhadapan dengan orang mabuk yang menyalahgunakan wewenang. Jika saya diam, nyawa saya terancam." Ia terdiam lama. Dari balik kaca satu arah, aku tahu ada mata lain yang mengamati. Sistem bekerja. Perlahan, tapi pasti. Tak lama kemudian, seorang petugas masuk membawa barang bukti. Botol minuman keras, amplop uang, pistol, dan hasil visum sementara. Perwira propam itu berdiri. "Dengan ini, kami tingkatkan perkara ini ke pelanggaran berat kode etik dan pidana umum." Kalimat itu terdengar formal, tapi bagiku artinya sangat jelas. Mereka tidak akan lolos. Aku keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah pelan. Di lorong, aku berpapasan dengan Adi. Tangannya diborgol, wajahnya pucat, matanya sembab. Tidak ada lagi sorot kuasa di sana. Ia menatapku. Bibirnya bergerak, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada suara yang keluar. Aku melewatinya tanpa sepatah kata. Di luar gedung, udara malam menyambutku. Aku menghirupnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, bauku terasa sedikit lebih ringan. Namun aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Sidang, tekanan, ancaman. Semua akan datang. Dan aku harus siap berdiri lagi bukan sebagai petarung, melainkan sebagai saksi kebenaran. Aku kira setelah pemeriksaan malam itu, semuanya akan berjalan lurus. Ternyata aku keliru. Beberapa hari setelah kejadian, namaku mulai beredar. Bukan di berita besar, tapi di bisik-bisik. Di lorong, di grup percakapan yang tak pernah ku tahu isinya. Ada yang memujiku, tapi lebih banyak yang bertanya dengan nada ragu. "Benar kamu mukul polisi? Katanya kamu lebay." "Hati-hati Ria, ini urusan sensitif." Aku diam, bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman. Kadang ia menyusup pelan, menggerogoti keyakinan. Di markas, komandanku memanggilku. Beliau membaca berkas laporan tanpa mengangkat kepala. "Kamu sadar, kasus ini bisa panjang.
katanya akhirnya. Saya siap, Komandan. Ia menatapku lama. Saya tidak meragukan kemampuanmu, tapi kamu sedang berhadapan dengan institusi besar. Akan ada upaya untuk membungkam, melelahkan, bahkan memutarbalikkan cerita. Aku mengangguk. Aku sudah memperhitungkan itu sejak malam di jalan gelap itu. Hari-hari berikutnya, panggilan datang silih berganti. Penyidik, jaksa, dokter forensik. Setiap pertanyaan diulang, setiap detail diuji. Bahkan luka di pelipisku pun dipertanyakan seolah bisa berbohong. Suatu sore, seorang pria tak dikenal menungguku di parkiran. Pakaian sipil, senyum sopan. Ibu Ria, katanya, saya hanya ingin memberi saran. Mungkin lebih baik perkara ini diselesaikan secara damai, demi karier ibu. Aku menatapnya datar. Damai untuk siapa? Ia terdiam lalu tersenyum kaku. Pikirkan saja. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Jantungku berdegup keras. Untuk pertama kalinya, aku merasa lelah, bukan secara fisik, tapi mental. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Membuka perban, melihat luka yang mulai mengering. Bekas itu tidak indah, tapi nyata. Aku sadar, jika aku mundur sekarang, semua yang kulalui sia-sia. Bukan hanya untukku, tapi untuk mereka yang pernah dibungkam karena takut. Aku mengikat kembali perban itu, menegakkan punggung. Jika kebenaran memang harus dibayar dengan tekanan, maka aku akan membayarnya sampai lunas. Karena aku sudah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hari sidang itu akhirnya tiba. Ruang sidang kode etik terasa sesak, meski pendingin ruangan menyala penuh. Kursi-kursi terisi oleh petugas berseragam, beberapa wartawan, dan wajah-wajah yang mencoba netral namun syarat kepentingan. Aku duduk di kursi saksi, punggung tegak. Tangan terlipat rapi di pangkuan. Adi dibawa masuk. Seragamnya rapi, tapi wajahnya tidak lagi menyimpan keyakinan. Matanya sempat bertemu denganku, lalu cepat berpaling. Sidang dimulai. Satu persatu, fakta dibacakan. Rekaman warga, barang bukti uang pungli, botol minuman keras, hasil visum luka di pelipisku, kesaksian para saksi yang malam itu berada di lokasi. Setiap poin seperti palu yang memukul meja nurani. Ketika giliranku bersaksi, aku berdiri. Suaraku tenang meski dadaku berdebar. Saya tidak pernah berniat melawan aparat, kataku. Saya hanya mempertahankan diri dari ancaman nyata. Senjata ditodongkan. Saya dipukul. Saya takut kehilangan nyawa. Ruangan hening. Kuangkat sedikit wajahku, memperlihatkan bekas luka yang belum sepenuhnya hilang. Tidak untuk mencari iba, tapi agar semua orang ingat, ini bukan cerita. Adi diberi kesempatan bicara. Ia mencoba berdalih, mengaku emosi, mengaku terprovokasi, mengaku mabuk tanpa sengaja. Namun setiap pengakuannya patah oleh bukti. Ketua majelis mengetuk palu. Terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak profesional. Kalimat itu menggantung sejenak, lalu dilanjutkan dengan nada tegas. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ruangan bergemuruh. Adi terduduk lemas. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Hanya wajah kosong seseorang yang kehilangan segalanya dalam satu kalimat. Aku menutup mata sesaat. Bukan karena senang, melainkan karena sadar. Kejatuhan satu orang adalah cermin bagi banyak yang lain. Sidang belum selesai, proses pidana menunggu. Penjara bukan lagi kemungkinan, melainkan hitungan waktu. Saat aku keluar ruangan, beberapa pasang mata menatapku. Ada hormat, ada canggung, ada juga kebencian yang disembunyikan. Aku berjalan lurus. Hari itu aku belajar satu hal penting. Kebenaran memang bisa membuat ruangan sunyi, tapi sunyi itulah yang akhirnya membersihkan. Setelah sidang itu, semuanya terasa lebih sunyi. Adi tidak lagi dibicarakan dengan suara keras. Namanya menghilang dari papan tugas, dari daftar apel, dari percakapan resmi. Proses pidana berjalan tanpa hiruk-pikuk, seolah sistem ingin segera menutup bab yang memalukan itu. Aku kembali bertugas. Hari pertama mengenakan seragam lagi terasa berbeda. Beberapa rekan menepuk bahuku pelan tanpa kata. Yang lain hanya mengangguk singkat. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak ada ucapan selamat.
Dan justru itu yang membuatku lega. Bekas luka di pelipisku mulai memudar, tapi garisnya masih terlihat jelas di cermin. Setiap kali melihatnya, aku teringat bahwa keberanian tidak selalu berakhir dengan sorak-sorai. Suatu sore, komandanku berkata singkat, "Kamu sudah melakukan hal yang benar." Aku mengangguk, itu sudah cukup. Aku tidak menjadi pahlawan. Aku hanya menolak diam. Dan terkadang, itulah bentuk keberanian yang paling sulit. Waktu berjalan, tapi tidak semua ikut pergi. Namaku sesekali masih muncul dalam percakapan pelan. Ada yang menjadikanku contoh. Ada juga yang menjadikanku peringatan. Aku menerima keduanya tanpa membela diri. Tugasku tetap sama. Latihan, disiplin, operasi. Namun setiap kali malam turun dan jalanan lengang, ingatanku kembali ke cahaya senter dan bau alkohol itu. Bekas di pelipisku kini tinggal garis tipis, hampir tak terlihat, tapi aku tahu ia tidak benar-benar hilang. Ia tinggal di dalam, bukan sebagai trauma, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa integritas selalu lebih berbahaya daripada musuh di medan tempur. Aku tidak pernah berniat membuat dampak apapun. Namun cerita itu berjalan sendiri. Beberapa orang mulai berani bicara. Ada yang mengirim pesan singkat, mengaku pernah diperas, pernah dipukul, tapi takut melapor. Mereka tidak meminta bantuanku, hanya ingin didengar. Aku membaca semuanya dalam diam. Aku sadar, keberanianku malam itu bukan akhir, melainkan awal bagi orang lain untuk berhenti merasa sendirian. Tidak dengan teriak, tidak dengan marah, tapi dengan satu langkah kecil, berkata jujur. Aku tetap prajurit. Aku tetap menjalankan perintah. Namun kini aku tahu, kadang satu sikap diam yang dipatahkan bisa menjalar menjadi keberanian banyak orang. Aku berdiri di depan cermin, membenahi seragam. Pelipisku sudah sembuh sepenuhnya. Tak ada lagi darah. Tak ada perban, hanya ingatan. Kasus itu resmi ditutup. Hukuman dijalani. Sistem bergerak sebagaimana mestinya, meski terlambat. Aku kembali sepenuhnya pada tugasku, tanpa embel-embel apapun. Aku tidak menyesal. Malam itu mengajarkanku satu hal yang akan selalu kupegang. Kehormatan bukan soal pangkat, bukan soal senjata, melainkan keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan meski harus berdiri sendirian. Aku melangkah keluar, tegak, siap bertugas. Dan jika suatu hari aku harus memilih lagi, aku tahu, aku akan memilih jalan yang sama.